Amma wigenam mastu namo sidam. Windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan makna daripada pewintenan Raja Pinulah. Pewintenan Raja Pinulah itu berasal dari kata Raja Peni sebenarnya. Kemudian dia akan berubah menjadi Raja Pinulah. Karena titik ujung daripada Raja Peni itu yang diambil, sehingga terjadilah bahasa Raja Pinulah. Nah, inti daripada Raja Pinulah ini tetap dasarnya adalah Raja Peni. Nah, Raja Peni ini yang mengandung makna. Jadi kandungan daripada Raja Peni ini adalah surating walung kepala ida dan surating walung kepala pinggala. Nah, ini tempatnya di dalam diri adalah di dada kiri dan di dada kanan. Itu Kundalini 1. Nah, Kundalini 1 ini adalah sarining pangan kinum yang menjadi Kundalini 1. Makanya zaman dulu orang bilang dalam bahasa Balinya, yen ngajengan pangdadi peminah. Jadi jelasnya orang tua kita dulu sangat benar-benar menghayati apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, agar menjadi pola-pola pikir yang baik dan benar. Di dalam ajaran Raja Peni ini, yang menjadi intinya itu adalah 4 inti. 1 intinya itu adalah surating walung kepala ida. Bahasa ide ini ada jelas sekali adalah ideologi atau ide. Yang namanya surating walung kepala itu bukan di kepala tempatnya. Kepala di sini bukan berarti kepala, kepahala. Itu dicepatkan mengatakan menjadi kepala. Jadi walung di sini artinya adalah walung itu balung, tulang. Tulang itu juga disebut asti. Asti itu artinya astiti. Jadi balung itu juga disebut asti. Asti itu adalah astiti. Kemudian balung itu adalah suatu kekuatan tubuh. Kalau tidak ada balung, kita berarti lemes. Jadi tulang. Nah, sekarang yang namanya tulang
Itu yang kita lihat biasa dalam reality, dalam kenyataan. Ya, tulang-tulang biasa. Tetapi di balik daripada tulang biasa ini ada rahasia hidup daripada orang-orang yang belajar spiritual. Kita akan bisa menjadi kuat karena tulang dalam konteks fisik, namun dalam konteks psikologis, tulang itu adalah kekuatan mental yang dimaksud. Bila mana orang itu lemah mentalnya, ya sama dengan orang yang tidak bertulang. Tidak mempunyai kekuatan mental. Nah, itu yang namanya surating walung kepala ide. Ya, ide ini yang sama dengan ideologi. Ideologi yang mengarah pada astiti, karena asti artinya astiti. Kalau orang mentalnya kuat, selalu memperkuat astiti baktinya terhadap alam semesta, terhadap para dewa, terhadap Tuhan, dan terhadap para betara-betari. Ini kita artinya menambah kekuatan mental. Kemudian setelah mental kita kuat, mengarah kepada astiti bakti. Sehingga ada bahasa lain ya. Sangyang astiti jati mungwing ati. Sangyang tutur menget mungwing karna. Sangyang tutur mula jati maring tuk-tuk lambe. Nah, ini inti yang harus kita ingat. Bisa nak kita membawa rasa bakti itu sampai di tengah-tengah hati yang terdalam. Makanya disebut sangyang astiti jati. Nah, bahasa jati di sini adalah bahasa mengeraskan arti yang tidak boleh main-main, sekedar-sekedar, setengah-setengah. Itu yang tidak boleh. Sehingga dari pola kita yang benar-benar memiliki kekuatan astiti yang muncul dari hati nurani tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ini baru kita akan mempunyai surating walung kepala ide. Kemudian setelah kita betul-betul mempunyai suatu kekuatan mental yang kita sampaikan setiap kita memasuki hati nurani, dan memang benar-benar kita merasakan dan memahami bahwa segalanya itu adalah datang dari alam semesta.
dan Tuhan. Dengan demikian, kita lari lagi ke alam semesta. Alam semesta ini, terciptanya alam semesta serta isinya, itu adalah untuk semua kehidupan, untuk semua makhluk hidup yang bergetah dan yang bergetih atau berdarah. Memang sudah pada kodratnya alam itu tercipta untuk semua kehidupan. Nah, sehingga dari hasil daripada ketakwaan atau rasa bakti yang benar-benar mendalam, maka ada suatu tempat di dalam tubuh kita yang dikatakan surating walung kepala pinggala. Pinggala ini adalah sebuah tempat yang menyerap petunjuk-petunjuk dari alam, yang artinya dalam segala bentuk, apakah itu intuisi atau intuitif, apakah itu dalam bentuk firasat, apakah itu dalam bentuk mimpi, firasat mimpi, atau juga dalam bentuk wahyu. Nah, kalau kita berbicara wahyu, di zaman sekarang bisa mentah-mentahan kita ditolak. Karena bahasa itu tidak lazim didengarkan oleh umat manusia secara umum. Tetapi kita, orang-orang yang benar-benar ingin meneliti hidupnya sendiri, yang sehubungan dengan bahasa makro dan mikro, jangan ragu-ragu mengatakan bahwa ada wahyu. Wahyu itu disebut juga wastu. Sehingga di dalam lontar itu sudah dijelaskan sekali, kita harus tahu yang namanya wastu lan winastu. Untuk lebih mudahnya, yang namanya wahyu atau wastu itu adalah kehendak daripada Tuhan, kehendak daripada para dewa, kehendak daripada alam, kehendak daripada betara-betari. Karena beliau semuanya itu maha tahu. Tahu terhadap apa yang kita lakukan. Baik itu di dalam hati nurani, maupun kita ungkap langsung dengan tindakan-tindakan, datang langsung kita ke tempat-tempat suci yang disertai dengan rasa bakti yang mendalam. Oleh karena semua yang saya sebut tadi memang benar-benar maha tahu. Tidak hanya Tuhan maha tahu, alam pun maha tahu, para dewa pun maha tahu, para betara-betari pun maha tahu juga.
jawaban daripada kita melakukan suatu sikap mental yang takwa, kita akan menerima pahala dalam bentuk firasat, dalam bentuk wahyu. Keadaan atau situasi dan kondisi pada saat kita menerima firasat atau wahyu, itulah yang dikatakan surating walung kepala pinggala. Nah, itu dua yang sudah saya sampaikan, yaitu surating walung kepala ide dan surating walung kepala pinggala. Yang erat hubungannya dengan Surya Chandra. Surya Chandra atau matahari dan bulan, secara otomatis kita sudah menghirup energi yang mengandung energi dari matahari dan juga mengandung energi dari sinar bulan itu. Sudah otomatis. Tidak akan pernah bisa manusia itu menutup nafasnya tanpa menghirup sinar bulan, menghirup sinar matahari, menghirup juga sinar bintang. Maka dari itu, kita tidak boleh kurang keyakinan terhadap mukjizat yang terkandung pada matahari, bulan, dan bintang. Sehingga sudah diabadikan oleh para leluhur kita yang ditulis dengan Arda Chandra Windu Nada. Nah, ini sudah diabadikan, sudah sejak zaman dulu para leluhur kita di Bali sudah menulis tanda daripada mukjizat yang turun dari langit. Kemudian kalau kita sekarang melakukan pewintenan Raja Penulah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh mengada-ada. Orang spiritual sejati, segala pola pikirnya, segala tujuan yang kita bawa, tidak boleh ngambang. Harus benar-benar mempunyai petuak atau mempunyai bidikan. Apa yang kita bidik di dalam pelaksanaan kita melakoni kegiatan spiritual. Pertama-tama, kita harus menghormati betul sinar matahari dan sinar bulan. Mulai kita bangun pagi, habis kita mencuci muka, kalau ada kesempatan mandi, kita harus mandi asuci laksana namanya.
Asuci Laksana itu tidak hanya mandi. Kalau kita hanya mandi, tidak bernama Asuci Laksana. Sebab yang namanya Laksana itu sudah merupakan satu kesatuan dari pikiran, jiwa, perasaan, tubuh, keinginan, tujuan, itu sudah lengkap. Artinya kita Asuci Laksana itu adalah melakoni suatu laku yang lengkap. Sehingga kita tidak boleh hanya di bibir, hanya angan-angan di dalam pikiran, hanya dalam perasaan. Mesti harus lengkap. Pikiran, kejiwaan, perasaan, ucapan, sekaligus tubuh melakukan pembersihan diri. Nah, inilah yang dikatakan Asuci Laksana. Nah, setelah kita melakukan Asuci Laksana setiap hari, mulai kita bangun, maka harus ada ucapan kehormatan daripada sinar matahari itu. Kalau kita nilai dari bahasa bur, buah, suah. Suah itu adalah kakek. Buah itu adalah bapak dan ibu. Bur itu adalah kita sendiri, tubuh kita. Namun dibedakan namanya. Ada perbedaan nama. Tidak boleh kita mengatakan bur, tetapi dirubah sedikit namanya. Dikatakan buh loko. Bur dengan buh. Itu akar katanya dari bu. Bu sudah jelas itu dari bumi. Tubuh kita adalah kumpulan daripada sari-sari bumi yang menjadi wujud tubuh. Sehingga dari bur, buah, dan suah. Apa yang ada di buah ini? Itu adalah bapak daripada batin kita. Kalau bapaknya tubuh berbeda. Kita sudah tahu jelas ibu bapak kandung kita. Namun di sini ada bapaknya batin dan ibunya batin, yang sudah diabadikan oleh para leluhur kita dengan tanda nama. Bapante i kirit puger, ibunte i tanjak, ragante manusia sakti. Sekarang saya akan membahas bahasa sakti, biar tidak rancu selama-lamanya. Umat kita itu rancu terhadap bahasa sakti. Yang namanya sakti itu adalah anyutirupo. Anyutirupo artinya merubah bentuk. Karena umat kita terfokus pada
orang beraliran kiri, dia mampu mengubah dirinya menjadi bentuk-bentuk lain daripada tubuhnya. Namun aslinya dan sejatinya yang dikatakan manusia sakti itu adalah perubahan. Perubahan dari kecil kita menjadi besar. Perubahan dari bodoh menjadi pintar. Nah, perubahan inilah yang dikatakan sakti atau anyutirupo. Rupo dalam arti di sini adalah laksana. Kita harus bisa anyutirupo, brahmarupo, wisnurupo. Ini yang paling penting. Mengapa saya katakan hanya 2 dulu? Karena Brahmarupa itu adalah laksana ibu. Dan Wisnurupa itu adalah laksana bapak. Nah, bapak batin yang kita miliki adalah sinar matahari yang ada di buana ini. Itu harus kita ingat setiap pagi, setiap hari. Bapo ikirit puker, sumurup paring netra dengan. Ibu itanyak, sumurup paring netra kiwo. Jatin ningsun i manusia sakti, magenah ring selaning lelato. Ini harus kita lakukan. Dan kemudian yang paling inti saya sampaikan di sini, kita harus belajar meniadakan rasa bisa, rasa pinter, menghanalkan diri sendiri, menghanalkan kemampuan pikir kita sendiri. Bila mana kita masuk ke dalam ajaran dengan pewintenan Raja Panulah, kita harus betul-betul mampu itu. Namun bila mana kita teliti, tidak ada manusia yang mampu membesarkan tubuh kita. Dari sinilah harus kita teliti. Pada umumnya orang bilang, saya sedang berusaha untuk membesarkan anak-anak saya. Itu sudah bahasa yang salah. Kalau kita berbicara tentang spiritual, yang mampu membesarkan tubuh kita dari dalam kandungan adalah amerta yang datang dari alam semesta. Kemudian amerta yang datang dari alam semesta ini, dia merubah bentuk, dia berubah bentuk. Dari substan tanpa bentuk, dia berubah menjadi bentuk-bentuk yang bisa kita makan. Kemudian dari bentuk-bentuk yang kita makan, setelah masuk ke dalam perut, itu berubah lagi menjadi substansi tanpa bentuk. Namun tetap kita harus benar-benar
mempunyai ingatan, mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa alam itulah yang membesarkan kita. Sehingga di dalam praktik sehari-hari, kita selalu mengatasnamakan alam semesta dan Tuhan atas kehendak daripada alam dan Tuhan. Sekarang kalau saya simpulkan arti daripada Raja Panulah, itu juga terkandung bahasa tulah. Para pendahulu kita juga sulit untuk menggabungkan bahasa tulah yang artinya berbalik tanpa disadari. Banyak sekali umat manusia yang berbalik pola pikirnya. Sangat senang menjelek-jelekan orang lain, sangat senang meremehkan orang lain, sangat senang memaki-maki orang lain. Sesungguhnya itu adalah orang yang tulah. Lebih keras atau lebih ekstrim lagi bahasanya. Tulah hidup. Sebab yang harus kita pelajari, yang harus kita simpan di dalam diri adalah suatu sikap mental yang mengandung rasa bakti, yang mengandung kasih sayang terhadap sesama hidup. Sesama hidup yang saya maksud bukan hanya manusia. Tumbuh-tumbuhan pun harus kita sayangi. Hewan-hewan pun yang harus kita sayangi. Maka dari itu, umat kita di Bali pada khususnya menghormati tumbuh-tumbuhan, mengakui tumbuh-tumbuhan pada tumpek wariga. Yang kedua, umat kita sudah terbiasa melakukan pengakuan dan penghormatan kepada semua hewan piaraan adalah pada tumpek uye atau disebut juga tumpek andang. Nah, kalau kita potong-potong sekarang, tidak berlanjut dari hilir ke mudik pemahaman kita, atau dari mudik ke hilir, sebab ini merupakan suatu perputaran hidup, sehingga menjadi windu perputaran hidup. Untuk kita tidak tulah, maka apapun yang kita lakukan, jangan menyimpang dari etika. Segala yang kita pikirkan, yang kita tuju dalam proses analisa pikiran, itu jangan lupa ibu dan bapak sinar matahari yang ada di alam buah, ibu sinar bulan yang ada di alam buah. Nah, kemudian yang merupakan rahasia hidup, karena banyak orang yang tidak mau tahu, makanya rahasia. Kalau kita mau mempelajari dan kita tahu
Sesungguhnya tidak ada rahasia hidup. Nah, yang tadi adalah dalam konteks kejiwaan. Itulah ibu dan bapak batinnya kita sendiri. Kemudian dalam konteks aktivitas fisik, kita harus menyadari siapa tubuh kita. Tubuh kita adalah kumpulan daripada sarining-sarining pertiwi atau intisari daripada bumi ini menjadi tubuh kita. Kalau kita teliti dengan saksama, bumi ini melahirkan. Apa yang dilahirkan oleh bumi ini? Air, api, dan angin itu lahir dari bumi. Itulah aslinya kandungan daripada bumi. Air, api, dan angin itu. Dan kita pun tubuh kita ini adalah bagian daripada bumi itu. Namun mujizat yang ada di bumi ini yang harus kita hormati adalah mujizat yang pertama kali. Mujizat daripada bumi ini kita sebut Sang Yang Ibu Pertiwi. Setelah mujizat dari bumi ini keluar, itu sejatinya ibu kita dalam konteks batin, dalam konteks jenyana atau adnya. Kita tidak akan tulah bila mana kita sudah mengenal isinya di luar daripada dunia maya yang nyata ini. Sehingga dalam konteks kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus ingat Bapa Akasa Ibu Pertiwi. Pasang tabe nama siwaya. Apa terus yang akan dilakukan? Jadi kita menghormati Sang Yang Ibu Pertiwi adalah mujizatnya bumi. Yang ada dalam bumi itu disebut siwo bumi. Di dalam puja sangat jelas sekali. Wong anggah Sri Prabawati sarwo jiwa merta ya nama. Wong rang ringsah siwo bumi ya nama swaha. Siwa bumi. Inilah ibu daripada batin kita. Dan Teranggana adalah Bapak daripada batin kita. Nah, mungkin hanya sebegini saya sampaikan dulu. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Mari kita tutup dengan Om Santi 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 Om.